Ada adab-adab dan sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan, kita jalankan di Ramadan. Adab pertama, segera berbuka jika waktu maghrib telah yakin tiba. Jadi kalau sudah waktunya maghrib benar-benar masuk, segeralah berbuka. Karena segera berbuka itu adalah adabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra au kama qala. Jadi umatku itu selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan di dalam berbuka. Jadi segera berbuka kalau sudah benar-benar yakin matahari telah terbenam atau sudah masuk waktunya maghrib. Yang kedua, sahur, sekalipun dengan seteguk air. Jadi disunahkan sahur. Lah kapan waktunya sahur? Waktunya sahur itu tengah malam. Jadi masuk waktunya sunnah bersahur itu tengah malam. Tengah malam kita minum setegak air dengan niat itu adalah sahur, dapat kesunahan. Loh aku gak sahur, masih gak sahur, aku kuat. Sekalipun kamu kuat, disunahkan tetap sahur. Kenapa? Di dalam sahur ada barokah. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Katanya Rasulullah, bersahurlah karena di dalam bersahur ada barokah. Yang ketiga, nah ini dalam sahur juga kita harus waspada. Nah, kalau itu jangan melihat adzan. Kita berhenti makan, minum atau yang lain sebagainya, jangan ngelihat adzan. Karena adzan itu sudah masuk waktunya. Jadi kalau bisa 15 menit sebelum adzan kita sudah meninggalkan makan, minum dan yang lain sebagainya dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Karena adzan subuh itu biasanya dilakukan setelah masuk waktunya subuh 5 menit sampai 7 menit. Jadi adzan subuh itu sebelum adzan itu sudah masuk waktunya subuh. Tapi orang baru adzan setelah 7 menit atau 5 menit. Jadi jam yang ada di jam waktu adzan itu dicatat, ditulis dengan waktu ihtiyat, hati-hati. Nah, waktu hati-hati itu dimasukkan setelah masuknya waktu. Jadi bukan sebelumnya, tapi setelah. Jadi supaya adzan itu benar-benar sudah masuk waktunya. Nah, jadi kalau kita berhenti sebelum adzan 1 menit, 2 menit, batal puasanya. Kenapa? Sebelum itu sudah masuk waktunya subuh. Karena itu kalau bisa ya 15 menit sebelum adzan sudah berhenti dari makan dan minum. Sebagaimana Rasul SAW berhenti dari sahurnya itu ukuran 50 ayat. Yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang ketiga, memulai berbuka puasa dengan makan kurma. Jadi jangan dulukan minum, tapi makan kurma. Lah berapa ganjil? 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lah kalau tidak ada kurma, air putih, air putih atau air-air yang manis, ya, seperti setrup dan yang lain sebagainya. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Atau yang paling singkat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Daripada ndak maca doa blas. Ya. Tapi kalau bisa ini lebih baik. Ya, kalau bisa panjang ini baik, apalagi kita tambah dengan ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim.
Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang membaca doa ini saat berbuka, diampuni dosanya sehingga ia seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Yang kelima, mandi sebelum masuk waktu subuh bagi yang junub. Begitu juga bagi wanita yang mengalami haid atau nifas jika darahnya berhenti sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau yang janabat di waktu malam atau yang suci dari haid atau nifas di waktu malam, hendaknya ia mandi sebelum terbitnya fajar. Walaupun dia boleh mandi setelah terbitnya fajar, boleh. Dan puasanya pun sah sekalipun dia belum mandi janabat. Belum mandi dari haid atau nifasnya, baru mandi mau sholat subuh, nggak apa-apa, puasanya tetap sah. Tapi lebih afdal mandinya sebelumnya. Kenapa? Karena bisa leluasa, lebih enak, lebih nyaman bagi kita untuk membersihkan segalanya dengan memasukkan air secara sempurna. Kalau kita sudah waktunya terbitnya fajar kan, akhirnya ada ketakutan dan lain sebagainya. Walaupun kalau bila ada yang secara tidak sengaja masuk nggak apa-apa, tapi lebih afdalnya sebelum subuh. Yang keenam, nah ini yang perlu dilakukan, mandi setiap malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan disunahkan mandi selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan disunahkan mandi di waktu malam. Ya, habis maghrib atau habis isya atau habis tarawih disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi setiap malamnya selama 1 bulan. Kemudian memberi makan atau minum untuk orang yang berbuka puasa meskipun hanya 1 biji kurma atau seteguk air. Ya, jadi kalau bisa sumbang kurma masjid-masjid. Walaupun hanya dengan setengah kilo atau 1 kilo. Karena kalau kita perhatikan jarang orang berbuka mendahului dengan kurma. Nah, kita sumbang ke mereka itu kurma. Kenapa? Karena ketika kita menyumbang kurma dimakan orang-orang yang berbuka puasa, dikatakan oleh Rasulullah, man fattara sha'iman kana lau mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'ah. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan seperti pahalanya orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun, persis. Lah, memberi makan orang yang berbuka itu dikatakan oleh Rasulullah walau syarbata ma'in, atau walau ala tamrin au syarbata ma'in au madzaqati laban. Walaupun hanya dengan sebiji kurma, seteguk air, atau segelas susu. Wah, kurma mahal misalnya, ya kasih air. Kasih air. Dalam hadis yang lain malah mendapatkan 3. Mendapatkan 3 apa? Orang yang memberi buka, orang yang berpuasa itu mendapatkan 3. Yang pertama, ampunan. Yang kedua, bebaskan dari neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala persis dengan orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Yang kedelapan, sholat tarawih. Sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat tarawih. Ini mumpung diringankan kita untuk melakukan ibadah, lakukan dengan sebanyak mungkin untuk mendapat keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang diletakkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, salat tarawih. Ya, kalau bisa salat tarawih itu dengan khusyuk, tenang, nyantai. Kalau ada masjid musola yang cepat-cepat pindah, dolek masjid sing agak nyantai, jangan yang terburu-buru. Kemudian salat witir,
Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, kalau bisa hatamkan 1 bulan Ramadan itu minimal sekali hataman. Bukan tidak bisa, bisa. Para ulama dulu itu bisa menghatamkan 60 kali hataman. Kita juga bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Nggak mau, bisa. Tapi tentunya kita nggak bisa langsung 60. Biasakan diri kita dulu untuk dapat menghatamkan Al-Quran walaupun hanya sekali di bulan Ramadan. Bukan dengan urunan ya. Bukan hatam dengan urunan. Di tadarusan Al-Quran musola misalnya. Itu urunan hatamane. Bukan dia seorang harus menghatamkan Al-Quran kalau bisa. Nah, menghatamkan Al-Quran ini mudah kok, ringan, gampang. Kita bisa bagi 1 hari 1 juz. Ya berarti kalau Ramadan itu 30 hari selesai kita hatam. 1 hari 1 juz. Lah kalau kita keberatan, wah 1 juz, oke. Bagi dalam 1 hari, setelah sholat subuh 2 lembar, ya, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat taraweh 2 lembar, 1 juz. Selesai, enteng, ringan, gampang. Bacanya nyantai, tapi 1 hari bisa dapat 1 juz. Tapi kalau yang tidak memiliki pekerjaan, misalnya masuk pabriknya sore atau malam, pagi kosong, baca Al-Quran. Bila perlu dapatkan 1 juz, 2 juz, daripada hanya dibuat tidur. Wah, tidurnya aja ibadah. Kan enak tidur, kita sudah diingat, loh, kalau tidurnya ibadah, apalagi kalau kita ibadah. Ya, berarti double itu, bukan kalau tidurnya bisa dihitung ibadah, tapi kalau ibadah ya lebih bagus lagi. Lah tidur lebih bagus bagi orang yang berpuasa itu kapan? Kalau misalnya dia tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga telinga. Lah ini tidurnya lebih bagus. Tapi kalau bisa menjaga pandangan, bisa menjaga telinga, loh ibadahnya lebih bagus. Kemudian yang memperbanyak amal soleh. Nah, memperbanyak amal soleh tentunya dari istighfar, dari mencari ilmu, kemudian bersedekah dan yang lain sebagainya. Meninggalkan segala perbuatan yang tidak berguna seperti ngobrol dan lain-lain. Nah, jadi omongan-omongan yang tidak bermanfaat ini ditinggalkan. Kemudian berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berusaha dapatkan malam Lailatul Qadar. Lah kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar kecuali setiap malam Ramadan kita gunakan untuk beribadah. Setiap malamnya. Nunggu maleman. Maleman enggak bisa. Enggak bisa karena Lailatul Qadar itu dikatakan oleh para ulama berpindah-pindah, tidak sama jatuhnya setiap tahun, gantian. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahkan bisa di malam pertama. Bahkan bisa terjadi di malam pertama. Lah kalau terjadi di malam pertama kita tunggu malaman. Wis kasep dah itu apa-apa. Malaman sembayang, sholat dan lain sebagainya. Ternyata malam Lailatul Qadar itu lewat. Ya ibarat kalau itu malam Lailatul Qadar itu orang paling diece-ece. Dah itu awakmu. Diece-ece kita. Kenapa? Sudah terlambat. Karena itu dari malam pertama kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu gunakan untuk membaca Al-Qur'an, gunakan dengan sholat tarawih, gunakan dengan ilmu, ya. Nah, di musola ini setiap malam Ramadan, mulai malam kedua tentunya, mulai malam kedua setelah tadarusan kita lanjut dengan taklim. Ya. Kita lanjut dengan taklim sampai dengan selesai. Itu setiap malam. Nanti ketemu di malam 16 atau malam 17 kita mulai keliling dari tempat ke tempat khatmil Quran. Kemudian memperbanyak doa.
terutama dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatina Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau boleh ditambah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Kemudian memperbanyak doa membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, aja itu memperbanyak asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jadi kita baca itu. Kapan kita baca? Setiap waktu. Setiap waktu kita membacanya. Ya, bukan di waktu habis tarawih atau enggak, setiap waktu. Jadi kapan kita nganggur enggak membaca Al-Qur'an, baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, 3 kali, kemudian kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya, 3 kali ditutup dengan ya karim, begitu juga diulang. Kemudian memperbanyak iktikaf. Ya, memperbanyak iktikaf khususnya di 10 terakhir. Khususnya di 10 terakhir, bukan hanya di malam ganjilnya. Bukan hanya di malam ganjilnya, tapi di setiap malamnya. Nah, ini banyak orang keliru. Melakukan iktikaf hanya di malam ganjilnya saja, keliru. Nabi itu iktikaf setiap malamnya. 10 malam terakhir itu Nabi iktikaf. Bukan setiap malam ganjilnya aja, bukan. Tapi setiap malamnya Nabi iktikaf. Lah orang-orang sekarang kan enggak kebanyakan. Iktikaf kapan? Likuran. Ya. 21, 23, 25, 27, 29. Itu keliru. Salah itu. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau mencari malam Lailatul Qadar atau iktikaf yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan likuran, tapi setiap malamnya. Ya, setiap malamnya. Jadi disunahkan iktikaf, memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Ya, 10 terakhir. Jadi kalau bisa setiap kita masuk masjid niat iktikaf. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian kita harus menghindar dari perbuatan-perbuatan yang menggagalkan kita mendapatkan pahala puasa. Jadi apapun yang menyebabkan kita gagal mendapatkan pahala puasa harus kita hindari. Apa itu? Yang pertama ngerasani. Yang kedua adu domba. Yang ketiga berbohong. Yang keempat sumpah palsu. Yang kelima memandang terhadap perkara yang diharamkan. Yang keenam memandang terhadap perkara yang dihalalkan disertai dengan syahwat. Jadi yang kelima memandang dari perkara yang diharamkan, juga dari perkara yang dihalalkan tapi disertai dengan syahwat. Ini hindari. Kemudian yang ketujuh mencaci maki, ya, atau misui wong, ya, misui. Ya. Ini hindarkan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keistimewaan keutamaan bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, diridhai oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari nerakanya. Amin Allahumma amin.